مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Dalam perbuatan-perbuatannya, dalam perbuatan-perbuatan Allah, di mana sebelumnya yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yaftassu bihi. Yang namanya tauhid itu adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bima yaftassu bihi, pada apa yang menjadi kekhususan Allah. Apa yang menjadi kekhususan Allah itu minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma wa sifat. Yang menjadi kekhususan bagi Allah adalah yang pertama ar-rububiyah. Dinamakan tauhid ar-rububiyah karena dia berasal dari kata ar-rob atau rob, yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan Tuhan, diterjemahkan dengan kata Tuhan, dan terjemahan semacam ini tidak salah benar. Hanya perlu lamahan dan rob atau suatu zat dikatakan rob apabila memiliki tiga sifat. Yang pertama al-khaliq, yang kedua al-malik, dan yang ketiga al-mutasarrif li kulli syai'. Bahwasanya rob dikatakan rob apabila terkumpul padanya tiga sifat. Dia adalah sang pencipta, dia adalah yang menguasai, yang merajai, dan yang ketiga al-mutasarrif atau al-mudabbir li kulli syai', yang mengatur alam semesta. Kalau suatu zat itu tidak memiliki tiga sifat ini, maka itu tidak dikatakan rob. Dan yang memiliki ini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dia adalah al-khaliq, dia adalah al-malik, dan dia adalah al-mudabbir li kulli syai'. Maka ar-rububiyah diambil dari kata rob, dan rob itu adalah al-khaliq, al-malik, al-mudabbir li kulli syai', yang memiliki tiga sifat ini. Dan tauhid ar-rububiyah adalah mengkhususkan atau mengesahkan, mengimani tentang perbuatan-perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Dia yang menciptakan. Apa di antara perbuatan Allah? Dia yang menguasai, yang merajai. Apa perbuatan Allah? Dia yang mengatur alam semesta. Apa perbuatan Allah? Dia yang menghidupkan dan mematikan. Apa perbuatan Allah? Dia yang menurunkan hujan. Ini perbuatan-perbuatan Allah. Maka seseorang harus mengesahkan, maka seseorang harus mengimani, maka seseorang harus meyakini bahwa yang melakukan itu semua adalah Allah. Siapa saja di antara manusia, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan makna ini kepada salah satu dari makhluk-makhluknya, atau bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah sekalipun, maka dia terjatuh ke dalam syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan al-khaliq, Allah sang pencipta. Al-khaliq dalam bahasa Arab itu artinya menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu yang disebut dengan al-khaliq. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia. Allah yang menciptakan jin dan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka penemu-penemu dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia tidak dikatakan pencipta. Misalkan siapa yang menciptakan lampu, siapa yang menciptakan listrik, tidak. Tapi dikatakan siapa yang menemukan, bukan yang menciptakan. Karena yang namanya menciptakan itu adalah menciptakan, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu yang disebut dengan al-khaliq. Makanya makhluk tidak disifati dengan al-khaliq, tidak ada. Adapun soni', yaitu mengadakan sesuatu yang tadinya ada menjadi ada. Pada asalnya sudah ada, kemudian dirombak, dikolaborasikan, di lain sebagainya, dirakit dan lain sebagainya, kemudian jadilah. Adapun yang menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-khaliq, menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan ini tauhid ar-rububiyah, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW pun mereka mengimani akan rububiyah Allah. Mereka mengimani akan rububiyah Allah. Mereka meyakini akan rububiyah Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka pasti akan mengatakan Allah.
Dan itu di antara keimanan mereka, di antara keyakinan mereka. Apakah mereka dikatakan sebagai seorang mukmin? Tidak. Apakah mereka dikatakan sebagai seorang muslim? Tidak. Karena keyakinan tentang rububiyah Allah saja tidak cukup membuat mereka muslim, membuat mereka beragama Islam. Kenapa? Karena kaum musyrikin yang mereka mengingkari Rasulullah SAW pun mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, walau anja hada tauhid wahdah lada ibadul asnam. Seandainya keimanan pada tauhid ar-rububiyah ini dapat menyelamatkan seseorang, maka sungguh yang namanya para penyembah berhala itu akan selamat. Kenapa? Karena para penyembah berhala di zaman Rasulullah SAW pun mengimani rububiyah Allah. Akan rububiyah Allah, siapa yang menghidupkan Allah, siapa yang mematikan Allah, siapa yang menurunkan hujan Allah, mereka mengimaninya. Wa sya'nu fi tauhid al-ilahiyyah alladhi wal fariq bainal musyrikin wal muwahhidin. Kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, namun perkaranya adalah pada tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah alladhi huwal fariqu bainal musyrikin wal muwahhidin. Yang mana tauhid al-uluhiyah inilah pembeda antara orang-orang musyrik dan orang yang bertauhid. Pembeda antara orang musyrik dan kaum muslimin. Pembeda antara orang-orang musyrik dan orang-orang yang beriman. Hanya sekedar tauhid ar-rububiyah saja dan dikatakan seorang itu muslim. Hanya sekedar mengimani tauhid ar-rububiyah saja maka tidak dikatakan bahwa seorang itu beriman. Karena yang membedakan antara musyrikin dan muslimin ada pada tauhid al-uluhiyah. Karena jatuhnya mereka dalam kesyirikan pada tauhid al-uluhiyah. Mereka mempersembahkan doa kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah, namun melalui perantara yang tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan. Mereka beristighatsah kepada selain Allah. Mereka meminta, memohon isti'anah kepada selain Allah. Dan itu merupakan tauhid al-uluhiyah. Itu tauhid ar-rububiyah. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Wa amma tauhid al-uluhiyah, kata Syekh bin Baz, fa huwal imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal ma'bud bihaqqin la syarika la fi dzalik. Bahwa yang namanya tauhid al-uluhiyah adalah al-iman, yaitu mengimani bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala huwal ma'bud. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sesembahan, atau Allah satu-satunya zat yang patut untuk dibadahi bihaqqin dengan benar. La syarikalah fi dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diduakan dalam peribadahan tersebut. Ini penting dan inilah maksud atau makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu tauhid al-uluhiyah. La ma'budu bihaqqin illallah, dan telah kita sebutkan tentang berbagai macam makna dari la ilaha illallah. Dan di sini penting kalimat bihaqqin. La ma'budu bihaqqin, pentingnya penambahan kalimat bihaqqin. Kenapa? Karena namanya sesembahan, Tuhan-Tuhan itu banyak. Tuhan-Tuhan itu banyak. Namun yang namanya Tuhan-Tuhan itu ada yang hak, ada yang batil. Tak kala orang-orang mereka menyembah patung-patung buatan mereka, maka patung-patung itu merupakan Tuhan menurut mereka. Namun apakah Tuhan itu hak? Jawab, Tuhan itu yang dibuat oleh mereka batil. Maka la ma'buda, tidak ada sesembahan-sesembahan, tidak ada Tuhan-Tuhan, tidak ada zat yang patut untuk dibadahi bihaqqin, dengan benar, dengan hak. Karena yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain. Atau dengan kalimat lain, bahwa tauhid al-uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Kalau ar-rububiyah mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah kita esahkan, kita yakini bahwasanya yang mampu melakukan itu hanyalah Allah. Ketika manusia memalingkannya kepada makhluk perbuatan Allah tersebut, maka seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya hal ini banyak terjadi, misalkan tatkala seseorang berobat atau yang berprofesi sebagai seorang dokter, perawat atau yang lainnya. Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka siapa saja yang memalingkan keyakinan ini kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seorang bidan misalkan atau seorang dokter misalkan tatkala membantu pasiennya yang sakit kemudian sembuh, muncul rasa ujub dalam dirinya sehingga muncul bisikan-bisikan, kalau bukan karena saya maka niscaya nyawanya tidak diselamatkan. Maka dia terjatuh dalam kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang sakit kemudian terfikirkan dalam benaknya untuk meminum obat tertentu,
kemudian dia meminum tepat pada waktunya, akhirnya sembuh. Kemudian muncul ucapan atau pernyataan, kalau bukan karena obat ini maka penyakit saya tidak tersembuhkan, maka dia terjatuh dalam kesyirikan, yaitu rububiyah. Dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkan adalah Allah. Dan kalau seseorang meminum obat, maka ini merupakan wasilah, sebab saja. Meskipun pada asalnya seseorang minum atau tidak minum sama saja hasilnya, namun kita dianjurkan untuk mengambil sebab. Maka jangan sampai ketika seorang jatuh sakit terfikirkan langsung di benaknya obat A, obat B, dokter A, dokter B. Tidak, tapi yang terfikirkan di benak yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menyembuhkan. Karena yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Ketika seorang lebih bergantung pada selain Allah dalam masalah ini misalkan, maka dia terjatuh dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Entah itu besar ataukah kecil. Tauhid al-uluhiyah kebalikannya. Tauhid al-uluhiyah adalah dari sisi hambanya. Kalau tauhid ar-rububiyah dari sisi Allah, kita mengesahkan segala perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tauhid al-uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, yaitu dari sisi makhluknya. Semua ibadah apabila itu dikatakan ibadah, maka wajib untuk diserahkan atau diarahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersembahkan semuanya kepada Allah. Semua yang berkaitan dengan ibadah. Membaca Al-Quran, kalau membaca Al-Quran itu ibadah, maka wajib untuk mempersembahkannya kepada Allah, mengikhlaskannya hanya karena Allah, untuk mengerjakannya karena Allah semata, bukan karena yang lain. Kalau seseorang memalingkan ibadah ini dengan segala macam bentuknya, karena yang namanya ibadah itu banyak, dan telah kita sebutkan tentang definisi ibadah. Berdoa ibadah, membaca Al-Quran ibadah, sedekah ibadah, sholat ibadah, cinta, rasa takut, rasa harap itu ibadah. Maka hati-hati ketika seseorang memalingkan ini semua kepada selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Syirik dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'naha, kemudian dilanjutkan, wa huwa ma'na la ilaha illallah, dan tauhid al-uluhiyah merupakan makna dari la ilaha illallah. Fa inna ma'naha, maka makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqa illallah, atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang patut untuk diibadahi bihaqqin dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Fajami'ul ibadat min salatin wa shaumin wa ghairi dzalik yajibu ikhlasuha lillahi wahda. Maka segala bentuk peribadahan, baik itu salat, puasa ataupun yang lainnya, yajibu ikhlasuha lillahi wahda. Maka wajib mengikhlaskan ibadah semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wala yajuzu sarfu syai'in minha li ghairi, dan tidak diperbolehkan, bahkan haram, bahkan syirik jatuhnya apabila seseorang memalingkan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah. Maka hati-hati apabila kita melakukan suatu amalan yang itu merupakan ibadah, maka jangan sampai kita memberikan ibadah tersebut, memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena seorang akan terjatuh dalam kesyirikan, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan kita pun merasa bahwasanya penjelasan-penjelasan ini sudah kita ketahui bersama. Dan ini merupakan tugas dan kewajiban para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi, yaitu tauhid al-uluhiyah. Kemudian tauhid yang ketiga, wa amma tauhidul asma was sifat. Dan di sini saya ingin memperpanjang sedikit tentang masalah tauhid al-asma was sifat. Dan di sini kita ingin untuk konsentrasi sedikit tentang masalah asma wa sifat, karena di sini akan banyak mustalah atau definisi-definisi yang agak membingungkan. Kalau rububiyah, uluhiyah sering kita dengar pembahasannya secara mendetail, secara rinci, maka tidak perlu kita ulang kembali dalam majelis ini. Wa amma tauhidul asma wa sifat, adapun tauhid al asma wa sifat, yang namanya tauhid al asma wa sifat adalah fahuwal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim awil hadits as-sahihah min asma'illahi wa sifatihi. Yang namanya tauhid al-asma wa sifat adalah mengimani segala yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasul SAW yang sahih. Apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sahih? Min asma'illahi wa sifatihi. Mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini tauhid al-asma wa sifat. Pertama, mengimaninya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Pertama, mengimaninya. Yang kedua, wa isbatuha lillahi wahda. Menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat tersebut alal wajhi al-la'iq bihi subhanahu min ghairi tahrifin wala
la ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Kemudian yang kedua, mengisbat, menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala nama dan sifat tersebut ala wajhil laiq, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengimani nama dan sifat yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, menetapkan untuk Allah sifat dan nama tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai dengan keagungan Allah. Min ghairi tahrifin, dengan tanpa tahrif, wala ta'tilin, dan dengan tanpa ta'til. Ini yang disebut dengan definisi mustalah yang harus kita pahami. Dengan tanpa tahrif, wala ta'tilin, wala takyifin, wala tamtsilin. Dengan tanpa melakukan tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil. Apa itu tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil? Nanti kita akan jelaskan. Amalan biqaulillahi subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Allahus samad, Allah merupakan tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang kufuan. Dalam salah satu riwayat bacaan Quran dibaca kuf'an, bukan kufuan. Walam yakun kufuan atau walam yakun kuf'an ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan. Wa qauluhu azza wa jalla, wa qaulihi azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah, semisal dengan Allah. Misal, kalimatnya misal. Wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Maka kita akan fokus dalam pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat sedikit di sini. Pertama, yang namanya tauhid al-asma wa sifat adalah menetapkan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah. Yang kedua, isbatuha, menetapkan nama dan sifat tersebut sesuai dengan keagungan atau kelayakan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrif. Apa itu tahrif? Maka yang namanya tahrif adalah menyelewengkan makna. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah memiliki metode atau metodologi tatkala berinteraksi dengan nama dan sifat Allah ini. Apa yang pertama? Pertama, meyakini, mengimani semua nama dan sifat yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Allah mengkhabarkan di dalam firman-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Rahman dan Allah itu Maha Rahim. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mengimaninya sebagaimana yang datang dari Al-Qur'an ini. Kemudian isbatuha, menetapkannya untuk Allah. Ketika kita mengimaninya bahwasanya ayat ini benar datangnya dari Allah, kita menetapkannya bahwa Allah memiliki sifat rahmah. Dan diantara salah satu dari nama-nama Allah adalah Ar-Rahman. Allah itu Maha Rahman. Ini namanya isbat, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrif, menetapkan saja tidak cukup. Karena banyak dari kalangan ahlul bid'ah yang mereka menetapkan tapi mereka mentahrif. Maka isbat saja tidak cukup, harus dengan tanpa tahrif. Apa itu tahrif? Menyelewengkan makna yang terkandung dalam kalimat atau dalam kata atau dalam sifat Ar-Rahman. Apakah ada dari kalangan kaum muslimin yang mereka menyelewengkan makna Ar-Rahman? Ada. Mereka memalingkan makna, mereka tidak meyakini, mereka tidak percaya bahwa Allah itu memiliki sifat rahmah. Ketika disebutkan Ar-Rahman atau Rahmah, maka maksudnya adalah surga. Itu maksud mereka. Maka Ahlus Sunnah mengimani dan menetapkan sifat ini dengan tanpa melakukan tahrif, menyelewengkan maknanya. Tidak menyelewengkan maknanya, tidak memalingkan makna Ar-Rahman ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat, kasih sayang, tidak dipalingkan pada makna yang lain. Tidak, menyelewengkan makna ini disebut dengan tahrif. Yang namanya tahrif itu ada dua. Pertama, tahrif lafad, menyelewengkan lafadznya diselewengkan. Atau yang kedua, tahrif makna, menyelewengkan maknanya. Contohnya tahrif lafad. Tahrif lafad di sini dibagi tiga.
Maka di sini pembahasan al-asma wa sifat perlu untuk sedikit konsentrasi, dan ahlu sunnah wajib untuk mengetahui hal semacam ini agar tidak terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Yang namanya tahrif dibagi dua, ada yang tahrif lafaz dan ada yang tahrif makna. Yang namanya tahrif lafaz itu dibagi tiga, ada yang tahrif harokat, harokatnya diselewengkan, harokatnya diubah. Ada yang tahrif dengan menambahkan satu huruf atau mengurangkan satu huruf. Ada yang melakukan tahrif dengan menambahkan kata. Apa contohnya nanti kita akan sebutkan. Ini disebut dengan tahrif, menyelewengkan makna. Tahrif dengan mengubah harokat, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah dan sebagian orang-orang Mu'tazilah tatkala membaca firman Allah, kallamallah Musa. Kallamallah Musa. Mereka ingin menolak sifat Allah, yaitu kalam Allah. Mereka ingin menolak bahwa yang namanya Al-Quran itu kalam Allah. Bagi mereka yang namanya Al-Quran itu makhluk. Apa konsekuensi dari ucapan mereka kalau Al-Quran itu makhluk? Pertama, yang namanya makhluk itu tempatnya kesalahan. Tidak ada makhluk yang terbebas dari dosa kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala maksumkan, jaga dari dosa. Maka dari itu mereka mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk. Orang-orang liberal mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena Al-Quran ini makhluk, maka perlu untuk direvisi. Karena Al-Quran tidak sesuai dengan zaman kita. Al-Quran yang diturunkan pada saat itu hanya sesuai dengan zamannya Muhammad SAW. Adapun di zaman kita tidak sesuai lagi. Ya namanya Al-Quran itu makhluk, maka perlu untuk direvisi, perlu untuk diubah. Maka ini konsekuensi dari ucapan Al-Quran itu makhluk. Dan kita meyakini, Ahlussunnah meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Dari pertama sampai akhirnya tidak ada yang salah sedikit pun. Bahkan tidak ada satu huruf pun di dalam Al-Quran yang salah. Bahkan tidak ada, bahkan dalam bacaan Al-Quran sekalipun, yang namanya bacaan Al-Quran panjang pendeknya sekalipun, cara membaca huruf per hurufnya sekalipun itu terjaga, maksum, terjaga. Karena masih ada terjaga riwayatnya sampai detik ini, bacaan Al-Quran tersebut. Nah, mereka tatkala membaca kalamullah Musa, mereka melakukan tahrif pada harokat. Ahlussunnah membaca dengan kalimat kalamallahu Musa. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Kalau kalamallahu Musa, maka Ahlussunnah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Allah itu bisa berbicara. Tapi bagi mereka orang-orang Mu'tazilah dan Syiah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran atau Allah tidak memiliki sifat kalam, sehingga Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran itu makhluk. Allah tidak memiliki sifat kalam. Subhanallah. Makhluk memiliki sifat kalam, makhluk bisa berbicara. Namun kepada Sang Pencipta tidak dikatakan bahwa Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Kalau ditanyakan mana yang lebih utama antara makhluk, yang bisa berbicara dan yang bisu, sepakat semuanya kita akan mengatakan bahwa manusia yang bisa berbicara itu lebih utama daripada manusia yang bisu. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan kalam Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kalamnya makhluk. Berbicaranya Allah berbeda dengan berbicaranya makhluk. Bagaimana berbicaranya Allah? Maka kita tidak mengetahui. Kita hanya menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Allah, tapi kita tidak mengetahui bagaimananya, kaifiatnya. Dan orang Syiah dan Mu'tazilah, mereka mentahrif firman Allah ini. Mereka mengubah harokatnya yang tadinya dhamma menjadi fathah. Kallamallaha Musa. Apa konsekuensinya dari pembacaan ini? Jawabnya adalah Musa mengajak bicara Allah. Kalau Musa mengajak bicara Allah, tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bicara. Karena mengajak bicara Musa, Allah diam saja. Subhanallah. Ini yang namanya tahrif makna, tahrif lafaz. Tahrif lafaz bil harokah atau bil i'rab, harokatnya yang diubah. Ini tahrif yang pertama. Kemudian tahrif yang kedua yaitu tahrif dengan cara menambahkan satu huruf. Tahrif dengan cara menambahkan satu huruf pada lafadznya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa. Mereka menambahkan kalimat lam pada kalimat istawa. Yang tadinya istawa ditambahkan lam menjadi istaula. Ini namanya tahrif lafaz. Kalau mereka membaca dengan istaula, maka ini namanya tahrif lafaz. Tahrif lafaz apa? Tahrif lafaz dengan cara menambahkan satu huruf. Bagi mereka sulit untuk menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Yang benar ini istaula katanya. Ada huruf lam di dalam kalimat istawa itu. Kalau istaula artinya menguasai. Kalau istawa artinya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Allah Maha tinggi, Allah tinggi di atas arsy-Nya.
Ini namanya tahrif dengan cara menambahkan huruf. Ada juga tahrif lafaz dengan cara menambahkan kata. Kalau tadi huruf, kalau ini kata yang ditambahkan. Semisal waja'a rabbuk, kalimat waja'a rabbuk, rabbu datang. Rabbu datang di surat Al-Fajr. Mereka mengatakan bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala datang? Subhanallah, tinggal imani saja apa susahnya? Mereka mengatakan, oh ini bukan waja'a rabbuk, tapi waja'a amru rabbik. Yang datang pada saat itu bukan Allah, tapi perkara Tuhanmu yang datang. Urusan Tuhanmu yang datang, bukan Allah Subhanahu wa taala, atau rahmat Allah yang datang. Maka kalimat waja'a rabbuk menjadi waja'a rahmatu rabbik, ini merupakan penambahan kata. Dan ini yang disebut dengan tahrif. Ada juga tahrif makna. Lafaznya tidak berubah, cara bacanya demikian, tidak merubah harokat, tidak menambah huruf lam, tidak menambah satu kata, tapi maknanya yang dirubah. Dan ini hati-hati. Mungkin di antara Ahlussunnah pun ada yang terjadi dalam masalah ini. Misalkan, apakah Allah Subhanahu wa taala beristiwa? Dikatakan iya beristiwa. Apa makna istiwa? Istiwa itu maknanya istaula. Ini namanya tahrif makna. Apanya? Maknanya yang ditahrif, yang diselewengkan. Bukan hurufnya, bukan harokatnya, bukan katanya. Kalau tadi terang-terangan, maksudnya bukan wajah rabbuk, tapi wajah amru rabbi. Istawa maksudnya bukan istawa, tapi istaula. Kalamallahu Musa maksudnya bukan kalamallahu Musa, tapi kalamallaha Musa. Tapi kalau ini maknanya yang diubah, membacanya benar, diyakininya benar. Iya, saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Lihat, makanya meyakini saja tidak cukup. Harus mengisbat, harus menetapkan sifat istiwa itu. Ahlul bid'ah di antara mereka mengatakan, iya saya mengisbat bahwa Allah memiliki sifat istiwa. Apakah dikatakan di Ahlussunnah belum cukup? Apakah dia mentahrif ataukah tidak? Ternyata dia memalingkan maknanya. Tapi istawa itu maksudnya adalah istaula. Maka dia terjatuh ke dalam tahrif meskipun meyakini dan mengisbat. Maka hati-hati, meyakini dan mengisbat saja tidak cukup. Harus dengan tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tabdil. Dan ini yang disebut dengan tahrif. Maka tahrif ada dua, lafaz dan makna. Tahrif lafaz ada tiga modelnya. Pertama lafaz, yaitu diubah harokatnya, kemudian ditambahkan hurufnya, yang ketiga ditambahkan satu kata. Semisal dengan contoh-contoh barusan. Ini disebut dengan tahrif, memalingkan makna. Kemudian ada yang disebut dengan ta'til. Ahlussunnah mengimani dan menetapkan sifat dan nama Allah dengan tanpa tahrif. Segala model tahrif tadi. Kemudian yang ketiga, yang kedua dengan tanpa ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til itu artinya meniadakan. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah melakukan ini. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Mereka mentaktil nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama dan sifat. Allah itu hanya memiliki satu nama, yaitu Allah. Ketika dikatakan kepada mereka Ar-Rahman, mereka tidak meyakininya, bahkan mereka meniadakan sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun meniadakan nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di zaman kita sekarang yang murni Jahmiyah sudah sangat sedikit sekali atau tidak ada. Mereka meniadakan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang disebut dengan ta'til. Yang namanya ta'til itu ada yang meniadakan nama dan sifat Allah secara keseluruhan seperti orang-orang Jahmiyah. Dan ada pula yang meniadakan hanya sebagian saja. Mereka meniadakan nama dan sifat Allah sebagian, tapi mereka menetapkan bagi Allah sebagian. Semisal nanti orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah dan lain sebagainya, mereka menetapkan bagi Allah sebagian sifat dan nama Allah, dan mereka mentaktil sebagian yang lainnya. Mereka meniadakan sebagian yang lainnya. Makanya sebagian para ulama memasukkan kaum Asy'ariyah ke dalam kaum Mu'attilah. Mereka yang meniadakan sifat Allah dalam sebagian, bukan seluruhnya. Ini disebut dengan taktil. Ketika Allah sebutkan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, para Mu'attilah ini, orang-orang yang mentaktil ini, mereka meniadakan itu semua. Bahkan mereka pertama tidak mengimani, dan mereka pun tidak menetapkan. Jangankan menetapkan, mereka meniadakan seluruhnya atau sebagiannya. Ini namanya taktil. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan takyif wala takyif. Ahlussunnah pertama harus meyakini nama dan sifat Allah. Kedua, Ahlussunnah harus menetapkan nama dan sifat Allah tersebut. Menetapkan dan nama dan sifat Allah saja tidak cukup.
Ahlussunnah harus menetapkan nama dan sifat Allah tersebut dengan tanpa tahrif, pula dengan tanpa ta'til, dan yang ketiga dengan tanpa takyif. Apa itu takyif? Takyif adalah membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud membagaimanakan? Membagaimanakan di sini ada dua bentuk. Pertama, membayangkan di dalam benak pikirannya. Membayangkan di dalam benak pikirannya, ini disebut dengan takyif, membagaimanakan. Membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, Allah Maha tinggi di atas arsy. Bagaimana ya tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy? Dibayangkan dalam pikirannya. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya memikirkan sesuatu yang tidak pernah masuk dalam akal pikiran mereka. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka bagaimana mungkin seorang itu bisa membayangkan sesuatu yang tidak pernah terjangkau oleh akal pikirannya? Maka tugas kita hanya mengimani saja dengan tanpa mentakyif, membagaimanakannya. Dan membagaimanakan Allah pertama adalah dengan membagaimanakan di dalam benak pikirannya, membayangkannya. Yang kedua, bertanya bagaimana hakikatnya. Ini namanya takyif. Bertanya bagaimana hakikatnya meskipun tidak membayangkan. Ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, seseorang tidak membayangkan, seseorang meyakini, seseorang mengisbat, namun seseorang bertanya bagaimana hakikatnya. Maka ini sama dengan takyif. Maka yang namanya takyif ada dua. Pertama, membayangkan dalam benak pikiran. Yang kedua, bertanya tentang bagaimana hakikat sifat Allah tersebut. Lihat kalimatnya, bagaimana hakikatnya. Berbeda dengan apa maknanya. Di sini ada makna, di sini ada bagaimananya, kaifiatnya, caranya. Ini yang disebut dengan takyif. Ahlussunnah harus menetapkan sifat dan nama Allah tersebut dengan tanpa takyif, dengan tanpa membayangkan dan dengan tanpa bertanya bagaimana hakikat sifat Allah. Yang keempat, dengan tanpa tamtsil. Misal, dengan tanpa tamtsil. Di sana ada istilah lain, itu tasbih. Tamtsil dan tasbih. Namun penggunaan yang tepat adalah tamtsil. Tamtsil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tamtsil. Dan tamtsil ada dua bentuk. Pertama, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan yang kedua menyerupakan makhluk dengan Allah. Tamtsil ini disebut dengan tamtsil. Berbeda dengan takyif. Kalau takyif hanya bertanya bagaimana sifat Allah. Tapi kalau tamtsil itu menyerupakan Allah dengan makhluk, atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Kalau misalkan seseorang mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya sebagaimana istiwanya makhluk tatkala naik mimbar atau tatkala di atas kursinya, maka ini namanya dia mentakyif dan mentamtsil. Pertama, membagaimanakan sifat Allah, kemudian mentamtsilnya, menyerupakannya dengan makhluk. Dan ini tidak boleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu Maha As-Sami', Allah itu Maha mendengar, Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Kemudian seseorang menyerupakannya dengan makhluk, maka seseorang telah mentamtsil Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan ini tidak boleh. Kalau seseorang menambahkan, oh penglihatan Allah itu seperti penglihatan makhluk. Penglihatan makhluk itu butuh dengan mata, yang namanya mata tersusun dari bagian ini dan itu namanya mentakyif dan mentamtsil. Membagaimanakan cara memandang, cara melihat, dan mempermisalkannya dengan makhluk. Ini disebut dengan tamtsil. Ya, namanya tamtsil ada dua, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini tidak boleh, dan pula menyerupakan makhluk dengan Allah, dan ini pun tidak boleh. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih buruk antara menyerupakan Allah dengan makhluk dengan menyerupakan makhluk dengan Allah, mana yang lebih buruk? Menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah? Kira-kira mana yang lebih buruk? Buruk semua, tapi ada yang paling buruk, ada yang lebih buruk. Yang lebih buruk, yang lebih jelek adalah menyerupakan makhluk dengan Allah. Ini sangat jelek sekali. Ini sangat jelek sekali. Maka ini disebut dengan tamtsil. Semisal halnya orang-orang Nasrani yang menyerupakan makhluk, yaitu Nabiullah Isa dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Semisal orang-orang Yahudi, semisal orang-orang sebagian kaum muslimin yang menyandarkan diri kepada kaum muslimin, kemudian mengatakan bahwa sebagian wali memiliki rububiyah, sisi ketuhanan, maka ini namanya menyerupakan makhluk dengan Rabb. Semisal orang-orang Syiah yang mereka mengatakan bahwa Ali itu semisal dengan Tuhan, maka ini merupakan sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk, karena mempermisalkan menyerupakan makhluk dengan Allah.
Ini disebut dengan tamtsil. Adapun tasbih yang kalau diterjemahkan itu menyerupakan juga, itu tidak mutlak haram, tidak. Kalau tasbih dalam makna tamtsil tadi, maka haram, tidak boleh bagi sifat Allah. Tapi kalau tasbih hanya sekedar makna saja, maka ini boleh. Maka tasbih tidak mutlak haram, tidak mutlak tidak diperbolehkan, tidak. Tapi kalau tasbih dalam rangka hanya asal kata, hanya asal maknanya saja, namun hakikatnya kita tidak menyerupakannya dengan makhluknya, maka ini boleh. Maka di sini seorang harus jeli. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar. Apa makna al-basir? Maha melihat, Allah melihat. Ketika kita mengatakan Allah Maha melihat, berarti kita mentasbih makna al-basir dengan penglihatan makhluk. Hanya saja kita membedakan tentang hakikatnya. Tasbih pada penglihatan makhluk berbeda dengan penglihatan Allah. Penglihatan Allah, cara memandang Allah itu lebih sempurna daripada penglihatan pandangan makhluk. Hanya sekedar tasbih makna agar seseorang itu ketika disampaikan al-basir faham. Oh iya, al-basir artinya melihat, memandang. Tapi hakikatnya kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Maka tasbih dalam hal ini saja, maka itu diperbolehkan. Dan Allah banyak di dalam Al-Quran Nul Karim menjelaskan tentang hal-hal tersebut dengan cara mentasbih. Allah menyebutkan keindahan-keindahan surga, Allah menyebutkan buah-buahan di surga, kemudian mentasbihnya dengan apa yang ada di dalam dunia. Padahal apa yang di dalam surga itu jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia. Jauh, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu semua dengan cara tasbih, menyerupakan dengan apa yang ada di dalam dunia. Dalam rangka untuk pendekatan makna, meskipun apa yang di surga itu jauh lebih sempurna. Begitu juga halnya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tasbih tidak mutlak haram, tidak. Tapi tasbih asal makna itu diperbolehkan. Bahkan itulah, memang begitulah hakikatnya. Namun hakikat sifatnya maka tidak boleh mentasbihnya. Kalau sampai dipermisalkan antara Allah dengan makhluk, maka dia telah jatuh ke dalam tamtsil. Faham sampai sini perbedaan antara tamtsil dan tasbih? Maka kalau dikatakan Ahlussunnah, makanya Ahlussunnah itu sering dituduh musyabbihat. Kenapa? Karena Ahlussunnah menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan makna dari sifat tersebut. Apa makna al-basir? Allah Maha melihat, itu maknanya, dan itu namanya tasbih dalam makna. Karena makhluk melihat, Allah pun melihat. Namun Ahlussunnah tidak mentasbih kaifiyat melihatnya. Ahlussunnah menerahkan bagaimana kaifiat melihat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Ahlussunnah itu orang-orang yang sering menuduh Ahlussunnah dengan sebutan wah musyabbiha. Dan orang yang menuduh ini sendiri tidak mengisbat sifat Allah, maka mereka adalah Jahmiyah. Karena orang Jahmiyah itu kadang suka menuduh Ahlussunnah dengan kalimat musyabbiha. Wah, dasar mereka itu suka mentasbih Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bagi mereka menetapkan sifat kemudian menetapkan makna itu merupakan tasbih, kata mereka, kata orang-orang Ahlul Bidah dari kalangan Jahmiyah dan yang semisalnya. Maka dari itu tamtsil, kalimat tamtsil, misal ini buruk semuanya, haram, tidak boleh. Adapun tasbih perlu diperhatikan. Kalau yang ditasbih adalah kaifiatnya, maka tidak boleh, haram. Tapi kalau ditasbih itu adalah asal maknanya, dalam rangka agar seorang itu faham, maka ini diperbolehkan. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, dan itu pula disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tentang tasbih. Dan hakikat tasbih yang dilarang adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, di mana Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawai mengatakan innama yakunu tasbih idza qala yadun kayadin au mithlu yadin au sam'un kasam'in au mithlu sam'in fa idza qala sam'un kasam'in au mithlu sam'i fa hadza tasbih wa amma idza qala kama qala Allah ta'ala yadu wa sam'un wa yadun wa sam'un wa basarun wala yaqul kaif wala yaqul mithlu sam'in wala kasam'in fa hadza la yakunu tasbihan. Dikatakan oleh Imam Ishaq ibn Rahuyah atau Ibn Rahawai. Kalau para alul hadis suka membaca Ibn Rahuyah, Ishaq bin Rahuyah. Kalau para fuqaha dan alul lugha suka membaca Ishaq bin Rahawai. Kalau kita membaca buku-buku fikih, maka kita akan dapatkan Ishaq bin Rahawai. Kalau kita membaca buku-buku nahwu sorof, kita akan mendapatkan kalimat Ishaq bin Rahawai. Tapi kalau kita membaca buku-buku para ulama alul hadis, maka kita akan mendapatkan Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah, sama saja orangnya.
Innama yakunu tasbih idza qol yadun kayadin. Yang namanya tasbih itu, tasbih yang bermakna tamtsil, adalah tatkala seseorang itu mengatakan yadun kayadin, tangan Allah itu seperti tanganku. Lihat, mempermisalkan Allah dengan makhluknya, maka ini disebut dengan tamtsil. Ini tasbih yang terlarang. Au mislu yadin, atau semisal tanganku. Au sam'un kasam'in, pendengaran Allah seperti pendengaranku. Ini tasbih yang terlarang dan ini yang disebut dengan tamtsil. Au mislu sam'in, atau pendengaran semisal pendengaranku. Fa idza qala sam'uka sam'in au mislu sam'in fa hadza tasbih. Apabila seorang mengatakan sam'un ka sam'in, pendengaran Allah semisal dengan pendengaranku, maka ini yang disebut dengan tasbih. Inilah tasbih yang terlarang. Inilah yang disebut dengan pula yang disebut dengan tamtsil. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala. Namun apabila seorang itu mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yadun wa sam'un wa basarun. Allah berfirman Allah memiliki yad. Allah berfirman Allah itu Maha mendengar. Allah berfirman bahwa Allah itu Maha melihat. Wala yaqul kaif, dan tidak bertanya bagaimananya, dan tidak membagaimanakan tangan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Wala yaqul mislu sam'in, dan tidak pula menyerupakannya seperti pendengaranku. Wala kasam'in, dan tidak pula seperti pendengaranku. Fa hadza la yakunu tasbihan, maka ini tidak disebut dengan tasbih. Ini tidak disebut dengan tasbih atau tasbih yang terlarang, yaitu tamtsil. Tapi secara makna itu tasbih, ada penyerupaan, tapi bukan tasbih yang terlarang. Karena tasbih tidak mutlak haram, tasbih tidak mutlak terlarang. Kalau tasbih dalam artian tamtsil maka terlarang, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah secara mutlak, maka terlarang. Kalau yang ditasbih, yang diserupakan hanyalah makna, sekedar makna saja. Apa makna basar? Apa makna al-basir? Allah Maha melihat, itu maknanya. Atau dengan bahasa lain itu terjemahannya, maka ini tidak terlarang. Ini disebut dengan tamtsil. Dan tamtsil merupakan mustalahat yang terlarang, yang haram. Adapun tasbih maka perlu untuk diperinci. Tasbih yang terlarang maka itulah tamtsil. Namun kalau tasbih hanya sekedar makna bukan kaifiatnya, maka ya itu memang diperbolehkan. Itu tasbih dan tamtsil. Pertama dengan tanpa tahrif, dengan tanpa ta'til, dengan tanpa takyif, dan dengan tanpa tamtsil. Sudah agak pusing belum Pak? Ini baru tentang teori, kita belum masuk praktek. Saya ingin praktek sebenarnya. Ini baru teori, baru teorinya semacam itu. Yang namanya tahrif ada berapa? Tahrif ada berapa? 2 atau 3? Belum apa-apa sudah ikhtilaf. Tahrif ada 2, lafaz dan makna. Tahrif lafaz ada berapa? Ada 3. Itu tahrif. Ta'til ada berapa? Ada berapa bentuk ta'til? Jawab ada 2. Ta'til meniadakan secara keseluruhan atau meniadakan sebagian saja. Itu namanya ta'til. Ta'til ada 2. Kemudian takyif ada berapa? Takyif pun ada 2. Yang pertama membayangkan, sekedar membayangkan. Yang kedua bertanya bagaimana hakikatnya. Ini namanya takyif. Bedakan antara bertanya bagaimana hakikatnya dengan bertanya apa maknanya. Ini beda dan harus difahami ini. Kalau bertanya bagaimana istiwa Allah, ini terlarang, haram, tidak boleh. Tapi kalau bertanya apa makna istiwa, ini boleh. Apa makna istiwa? Istiwa maknanya irtafa'a, ala. Ini namanya makna istawa. Boleh. Apa makna Rahman? Rahmah, Allah Maha Rahman. Apa makna basir? Apa makna basar? Allah Maha melihat. Boleh. Tapi kalau bertanya bagaimana basirnya Allah, bagaimana sam'inya Allah, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak diperbolehkan bertanya bagaimananya. Kalau bertanya apa maknanya, maka ini diperbolehkan. Maka ini harus detail dalam pembahasan ini. Itu tentang takyif. Kemudian tamtsil. Tamtsil ada 2 bentuk juga. Apa saja? Yang pertama menyerupakan Allah dengan makhluk, dan yang kedua menyerupakan makhluk dengan Allah. Apa perbedaan tamtsil dengan tasbih? Mana yang dilarang secara mutlak, tasbih atau tamtsil? Jawab tamtsil. Kalau tamtsil dilarang secara mutlak, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Kalimatnya kamitslihi syai'un. Bukan dengan kalimat tasbih, bukan dengan laisa kasyibhi syai'un, bukan. Tapi kamitsli. Karena tamtsil mutlak haram, terlarang. Adapun tasbih yang terlarang adalah tasbih yang bermakna tamtsil, yang menyerupakan hakikat sifat Allah dengan sifat makhluk.
Lihat, menyerupakan hakikat sifat Allah dengan sifat makhluk. Bukan bertanya hakikat, bukan. Kalau bertanya bagaimana hakikat, ini maksud dalam bab takyif. Kalau menyerupakan hakikat sifat, ini maksud dalam pembahasan tasbih dan tamtsil. Adapun kalau menyerupakan mana sifat Allah, maka ini diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan adalah menyerupakan bagaimana kefiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Faham sampai sini? Ini teorinya. Kita ingin masuk sedikit ke permasalahan cara prakteknya. Cara praktek yang sering kita hadapi, yang sering kita dapatkan. Orang-orang Asy'ariyah, mereka punya kaidah dalam berinteraksi dengan nas-nas sifat. Ketika membaca ayat sifat atau membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat, bahwa Allah turun ke langit dunia, bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa Allah beristiwa di atas ars. Mereka punya kaidah, metodologi, mereka punya manhaj. Apa manhaj mereka? Dikatakan oleh Imam Al-Laqani, imamnya orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan wa kullu nasin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Ini merupakan kaidah manhaj mereka dalam berinteraksi dengan ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Wa kullu nasin, dan setiap nas, teks Al-Quran dan Sunnah, awhamat tasbiha, setiap teks nas Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, maka apa kaidahnya? Awhamat tasbiha, yang teks nas tersebut dapat menimbulkan, dapat melahirkan penyerupaan antara makhluk atau antara Allah dan makhluknya, maka kata Al-Laqani ini awilhu, maka metode yang pertama yang dipakai adalah mentakwilnya, au fawid, atau mentafwidnya, warum tanziha, engkau melakukan ini yaitu mentakwil dan mentafwid dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap teks nas Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang ayat sifat yang berpotensi menimbulkan tasbih, penyerupaan terhadap makhluknya, maka dalam kaidah orang-orang Asy'ariyah yang pertama kali harus dilakukan adalah mentakwilnya, atau yang kedua mentafwidnya. Dalam rangka apa mereka mentakwil dan mentafwid? Dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat mereka, awal mereka itu ketika berinteraksi dengan Allah, ayat sifat ini adalah dalam rangka mensucikan Allah. Mereka ingin agar Allah itu suci, Allah itu mulia, tidak ingin diserupakan dengan makhluk. Maka pokoknya seluruh nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang berpotensi melahirkan tasbih, penyerupaan dengan makhluknya, maka semuanya ditakwil. Kalau Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah meyakini dan mengisbat, menetapkan itu semua. Tapi kalau mereka tidak, mereka meyakini dan mengisbat. Asy'ariyah juga meyakini dan mengisbat. Makanya jangan sampai mengatakan, oh orang-orang Asy'ariyah mentaktil. Tidak. Orang Asy'ariyah pun meyakini sifat tersebut dan mengisbat. Hanya saja mereka punya manhaj. Apa manhaj mereka? Mereka mentakwil dan atau mereka mentafwil. Dan ini harus bisa dibedakan dan harus bisa jeli. Kita pun berarti mendapatkan istilah baru. Kalau yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, Ahlussunnah itu ketika berinteraksi dengan ayat sifat baik dari Al-Quran dan Sunnah tidak boleh melakukan tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Di sana ada istilah lain. Ahlussunnah pun tidak boleh mentakwil dan tidak boleh mentafwid. Apa itu takwil, apa itu tafwid? Maka ini perlu untuk diperhatikan dengan baik dan perlu untuk difahami. Kalau empat hal tadi mungkin kita jarang menemukannya, tapi kalau takwil dan tafwid ini yang banyak terjadi di sekitar kita. Keliru kalau kita mengatakan bahwa orang-orang Asy'ariyah itu tidak menetapkan sifat bagi Allah. Tidak, keliru. Mereka menetapkan, tapi mereka mentakwil dan tafwid. Bedanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin adalah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin mengisbat sifat tersebut dan mengisbat maknanya. Kalau Asy'ariyah mereka mentakwil maknanya. Apa makna istawa? Istaula. Kalau mentakwil makna, mengubah makna, memalingkan makna, apa maknanya? Apa sebutannya? Dari empat hal yang tadi kita sebutkan, tahrif, ta'til, takyif, tamtsil. Disebutnya apa? Disebutnya apa? Tahrif. Kalau tahrif dibagi dua, apa tahrif lafaz atau tahrif makna? Mereka mengatakan maknanya, bukan lafaznya. Berarti tahrif makna. Maka pada hakikatnya yang dilakukan oleh mereka orang-orang Asy'ariyah adalah tahrif makna. Tapi mereka tidak mau disebut sebagai orang-orang yang mentahrif makna firman Allah. Karena kalimat tahrif itu buruk.
Negatif, bawaannya negatif. Semisal orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani disebut sebagai orang-orang yang mentahrif firman Allah. Karena tahrif itu jelek. Ketika terbayangkan kalimat tahrif, maka yang ada timbulan orang yang membacanya maka jelek. Adapun mereka menamakan dengan takwil. Kalau takwil lebih bagus daripada tahrif. Kalau takwil itu memalingkan makna kepada makna yang lain, pada hakikatnya sama dengan tahrif. Namun kalimat takwil itu lebih indah daripada tahrif, karena penggunaan takwil ini lebih positif dan ini digunakan oleh banyak para ulama. Nah, ini metode mereka. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid. Takwil adalah memalingkan makna hakiki yang terkandung di dalam sifat Allah kepada makna yang lain. Adapun tafwid adalah menetapkan sifat bagi Allah dan meniadakan maknanya. Kalau ditanya apa makna istawa, kalau mereka para muawwil, orang-orang yang mentakwil, mereka akan mengatakan maknanya adalah istaula. Kalau mufawwidhah, orang-orang yang mentafwid, apa makna istawa? Mereka akan mengatakan wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Ini perbedaannya. Ahlussunnah mana? Ahlussunnah yang diadakan adalah kaifiatnya, caranya. Adapun maknanya Allah Subhanahu wa taala pun jelas Allah beristiwa, yaitu Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Ahlussunnah menetapkan makna yang terkandung di dalam sifat Allah. Isbat lafaz dan isbat makna. Maka ini salah satu hal yang perlu untuk konsentrasi memang. Supaya tahu perbedaannya antara Ahlussunnah dan kelompok-kelompok yang lain. Ahlussunnah pertama meyakini, mengimani semua nama dan sifat yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Pertama. Yang kedua mengisbat. Apa yang diisbat? Lafaznya. Menerima lafaznya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ahlussunnah mengisbat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa. Lafaz istiwanya ditetapkan. Pertama. Yang kedua, makna istiwanya ditetapkan pula. Apa makna istawa? Irtafa'a 'ala. Ini makna istawa. Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Ini namanya isbat lafaz dan isbat makna. Adapun Asy'ariyah, mereka di sebagian mereka melakukan takwil. Mereka isbat lafaz. Mereka menetapkan istiwa bagi Allah, tapi mereka mentakwil maknanya. Apa makna istawa? Kata mereka maknanya istaula. Berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah menetapkan lafaz dan maknanya. Asy'ariyah dalam hal ini pertama mereka mentakwil. Mereka menetapkan lafaz istawa dan mereka mentakwil lafaz istawa. Apa maknanya? Istaula kata mereka. Atau yang kedua, mereka orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapkan istawa tapi meniadakan maknanya. Ketika ditanya apa makna istiwa, mereka mengatakan wallahu taala a'lam bissawab. Kami tidak tahu apa makna istawa. Kalau Ahlussunnah apanya tidak diketahui, caranya, bagaimananya tidak diketahui. Kalau ditanya bagaimana istiwa Allah, maka Ahlussunnah mengatakan wallahu taala a'lam. Kita tidak tahu bagaimana istiwa Allah. Kalau Asy'ariyah, mereka ada dua madhab, mereka ada dua manhaj. Manhaj yang pertama manhaj takwil. Manhaj yang kedua manhaj tafwil. Pertama, bagi mereka, kata mereka orang-orang Asy'ariyah, manhaj tafwid adalah manhajnya para salafus soleh, kata mereka. Adapun takwil adalah manhajnya orang-orang yang belakangan. Dan tafwid lebih selamat, kata mereka. Dan ini perlu kejelian di dalamnya. Sekarang kita ingin berdiskusi, apa buktinya bahwa Ahlussunnah mengisbat makna? Kenapa Ahlussunnah tidak melakukan semisal orang-orang Asy'ariyah? Asy'ariyah menetapkan lafaz istiwa. Makanya keliru kalau orang-orang Asy'ariyah misalkan kita mengatakan orang-orang Asy'ariyah itu mereka menolak istiwa Allah. Tidak, keliru. Ini orang yang tidak mengerti akidah. Orang Asy'ariyah menetapkan istiwa Allah, tapi mereka mentakwil maknanya atau mereka mentafwid maknanya. Maka faham sampai sini? Dan faham perbedaannya dengan Ahlussunnah? Ahlussunnah menetapkan lafaz dan menetapkan maknanya. Adapun yang ditiadakan adalah bagaimananya. Lihat perbedaannya sangat rinci, detail sekali. Dan ini nanti akan disamakan dengan permasalahan-permasalahan sifat yang lain. Dan inilah yang disebutkan pula oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, di mana Imam Nawawi lebih condong dalam mazhab Asy'ariyah. Katanya bahwa saya metode dalam hadis-hadis sifat ini ada dua. Yang pertama tafwid, yang kedua takwil. Tapi tidak dikatakan secara langsung terang-terangan semacam ini, tidak. Maka kita ingin mengatakan tahu dari mana kalau kaidah ini batil. Maka butuh penelitian, butuh pembahasan. Pertama, bahwasanya bukti bahwa isbatul ma'na itu merupakan metode Ahlussunnah adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar.
Kalau kita mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, kalau kita mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan, maka mungkin tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh mereka. Karena Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Ibn Baz, Ibnu Taimiyah, wah itu sih ulamanya Wahabi katanya. Tapi ini Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang diakui keilmuannya oleh kita dan mereka. Apa kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar? Ibnu Abdul Bar mengatakan Ahlus Sunnah itu mujmi'un, mereka semuanya sepakat alal iqrar bis sifat al-waridah kulliha fil Quran wa sunnah. Ahlus Sunnah semuanya sepakat ijma', mereka menetapkan sifat yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada beda antara Ahlus Sunnah dan Asy'ariyah pada hal ini. Mereka meyakini dan kita pun meyakini. Mereka menetapkan, kita pun menetapkan. Bedanya di mana ketika berkaitan dengan makna. Mereka mentakwil atau mentafwid, adapun kita menetapkan makna tersebut. Wal imanu biha, dan mengimaninya. Ini tidak ada beda antara Ahlus Sunnah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz. Dan Ahlus Sunnah sepakat membawa makna yang terkandung dalam ayat sifat itu kepada makna yang hakiki. Kepada makna yang hakiki. Apa makna hakiki dari istawa? Irtafa'a 'ala. Itu makna yang hakiki yang terkandung di dalam lugah. Adapun mereka tidak, mereka membawa itu semua kepada majaz. Ketika dikatakan yad, maka yad sebagaimana hakiki yad. Dan kita memahaminya makna yad, hanya saja berbeda tentang kaifiatnya. Adapun mereka orang-orang Asy'ariyah membawanya kepada majaz, bahwa ini bukan hakiki yang diinginkan tapi majaz. Oh yad, maknanya adalah kekuatan. Maknanya adalah kekuatan. Sebagaimana hadis katanya bahwa apabila engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Dengan maksudnya dengan kekuasaan, itu namanya dengan majaz. Namun Ahlus Sunnah dalam masalah sifat membawa makna-makna sifat tersebut pada makna hakikat, bukan pada makna majaz. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ini merupakan metode Ahlus Sunnah, menetapkan lafaz dan menetapkan maknanya. Kemudian diantaranya juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, pernah berkata, Inna la na'lam kaifiyatan ma akhbarallahu bihi an nafsihi. Kami tidak mengetahui kaifiat bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan tentang dirinya. Lihat, yang tidak diketahui adalah bagaimananya kaifiatnya. Wa in kunna dalam tafsirahu wa ma'nahu, meskipun kita tahu tafsir dan maknanya. Lihat, yang diterapkan oleh Imam Muhammad adalah maknanya. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Ahlus Sunnah menetapkan lafaz dan menetapkan makna yang terkandung di dalam lafaz tersebut. Adapun orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang yang lainnya dari kalangan Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah dan lain sebagainya, di antara mereka hanya isbat lafaz saja, tapi menolak maknanya. Terusan juga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keliru di antara sebagian ikhwan kita mengatakan bahwa orang-orang Asy'ariyah itu menolak sifat ketinggian Allah, menolak istiwa Allah. Tidak. Mereka menetapkan istiwa Allah, tapi mereka meniadakan maknanya. Tapi mereka mentakwilnya. Itu yang mereka lakukan. Padahal masih banyak, kita belum masuk ke praktek, ini baru kaidah saja. Manhaj, tentang pembahasan tentang manhaj yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini sudah agak pusing belum atau agak? Ini sudah saya ringkaskan. Aslinya lebih panjang dari ini dan lebih rumit. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Masih terkait tentang masalah asma wa sifat. Kita akan menyebutkan sedikit beserta contoh, dan mungkin kita akan sebutkan tentang beberapa syubhat. Di antaranya unik kalau kita membaca tafsir Al-Imam Al-Qurtubi di dalam surat Al-A'raf yang menerangkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi, di sana Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa mana istawa itu kurang lebih ada 7 makna. Ada 7 makna. Di antara makna istawa adalah istaula. Di antaranya ini unik, masya Allah. Kalau kita membuka kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi di surat Al-A'raf tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang istiwa Allah, maka Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan di antara makna istawa adalah istaula. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa Ahlus Sunnah tidak membawa makna istawa kepada makna istaula, padahal makna istaula disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dan Imam Al-Qurtubi membawakan dalil bahwa makna istawa adalah istaula. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ucapan seorang penyair, qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi damin wa min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Sungguh Bishr telah beristiwa, telah menguasai Irak. Kata Imam Al-Qurtubi, istawa di sini maknanya istaula. Itu nanti kita akan bahas
Kenapa Ahlussunnah kok tetap kekeh mengatakan bahwa makna istawa itu irtafa wa ala? Kenapa tidak istaula? Padahal istaula pun itu merupakan salah satu makna dari makna istawa. Nanti kita akan sebutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, menjelaskan tentang beberapa syubhat dan menjelaskan tentang praktek terhadap kaidah-kaidah yang berkenaan dengan asma wa sifat ini. Maka jangan sampai berkesimpulan terlebih dahulu bahwa mereka itu menolak tentang istiwa Allah. Tidak, mereka menetapkan. Yang mereka tolak adalah maknanya. Mereka mentakwil maknanya. Dari sini harus jeli. Dan ini pun pembeda antara Ahlussunnah dengan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup, maka tafadhol dipersilakan.